Dengan tololnya aku ngocok lagi. Oke, Honji kerja di tempatku. Per bulan kamu dapat 100 juta. Kerjaannya begini. Apa aku bakal bilang? Apakah kamu sudah menghargai diri kamu sendiri? Karena ketika kamu kurang atau bahkan tidak menghargai diri kamu sendiri, kamu akan menjadi orang yang susah untuk happy, gampang tertekan, gampang stres, gampang melakukan banyak hal-hal yang kurang enak. So, di video kali ini, aku Honji Milagro tentu saja bakal kasih tahu kamu tentang 7 tips cara gimana biar kamu bisa lebih menghargai siapa? Diri kamu sendiri. Honji Milagro Brain Workout. Habiskan waktumu untuk hal yang tepat. Kalau tiap hari nih kamu menghabiskan waktu kamu untuk galau, untuk memikirkan pendapat orang, untuk ngelakuin apa yang disuruh orang lain, apa yang diminta oleh orang lain, sedangkan kamu sendiri kayak sebenarnya aduh nggak pengen, ya tentu saja kamu akan susah untuk menghargai diri kamu sendiri. Jika kamu lebih sering untuk menghabiskan waktu kamu untuk hal yang nggak kamu sukai, kamu akan susah untuk mencintai diri sendiri, kamu akan susah untuk menghargai diri sendiri, kamu akan susah untuk menjadi percaya diri, dan tentu saja akan lebih sering hal-hal negatif datang ke kehidupan kamu sehari-hari. 2. Cari duit dengan cara yang tepat. Ketika kamu bisa menghasilkan uang tapi kayak kamu harus dapat tekanan dari bos terus-menerus, terus kamu dalam perjalanan ke kantor atau pulang juga sering stres, sering kacau berantakan waktu kamu setiap hari, mungkin oke lah kalau dapat duitnya bagus ya masih oke lah, tapi kadang ya elah duit juga sebulan juga udah nggak jelas kemana, buat cicilan ini itu habis semuanya. Akhir bulan waktu habis, duit habis, tentu saja susah kan? Misalnya aku sekarang pada tanggal 22 Juni 2020, ketika ada aku bisa, oke Honji kerja di tempatku. Per bulan kamu dapat 100 juta, kerjaannya begini. Apa aku bakal bilang? No. Aku bakal tolak itu. Yes, walaupun aku bisa menghasilkan 100 juta per bulan, tapi aku nggak mau aku harus kerja sama orang, di bawah orang, ada bosku ntar nekan macem-macem, berikan aku kerjaan seenaknya atau macam-macam. No, bahkan itu 100 juta per bulan. No, lebih baik aku dapat sebulan 5 juta, 10 juta, 20 juta, 50 juta, 70 juta, 80 juta, tapi aku bisa melakukan apa yang aku mau, cari duitnya juga santai, nggak yang stres terus-menerus, dan banyak hal lain. Tentu saja ini masalah personal, tapi ketika kamu masih terus-menerus mengeluh masalah kerjaan kamu dari cara cari duit kamu, ya well, dipikirkan lagi lah ya. 3. Habiskan uang kamu untuk hal yang tepat. Kalau kamu nih misalnya kerja jebrot, dapat gajian, habis itu pengen beli itu, beli ini, beli itu, akhir bulan, boom, kepikiran, aduh, duitku kok habis ya, aduh, yang itu buat kemarin baju buat apa aku beli ya? Oh, gara-gara temanku update ini akhirnya aku jadi beli baju juga deh. Oh, aku nongkrong di sana open boat habis-habisan mabok. Ya, udah deh habis 3 juta semalam. Akhirnya nyesel deh. Nah, mulai sekarang pikirkan gimana cara kamu menghabiskan uang. At least bukan menghabisin juga sih. Lebih tepatnya kamu ngebuang uang, bukan mengebuang juga. Gimana cara kamu membeli sesuatu atau mengeluarkan uang untuk sesuatu itu yang tepat? Kayak aku sendiri, kalau sekarang penghasilanku yang sekarang ini mungkin bisa dibilang jauh lebih tinggi dibandingkan penghasilanku setahun yang lalu. Anehnya, justru sekarang aku lebih mikir nih, nggak beli sesuatu yang nggak segitu pentingnya, nggak berguna buat masa depanku. Kayak misalnya aku beli mikrofon, aku beli lighting, aku beli kamera atau apa. Itu aku sangat amat pikirkan. Kayak kemarin terakhir aku beli mikrofon
mikrofon baru yang tadi, makanya aku ganti mikrofon karena mikrofonku yang baru itu baterainya habis. Dengan tololnya aku ngocok lagi, ngomong-ngomong terus bermenit-menit, ternyata bateraiku habis, nggak sadar. Akhirnya aku ganti mikrofon lagi pakai yang lama. Oke, nanti sekalian ku bandingin suaranya seperti apa. Itu kemarin aku beli senilai 3 juta rupiah, dan ketika itu aku mikir, oke, ini bakal kepake nggak nih? Oh, bakal kepake. Bakal balik modal nggak? Oh, sangat amat balik modal. Ya udah, langsung beli. Boom. Di hari yang sama aku ngeliat kamera yang udah sangat amat aku pengenin dari tahun 2015, dan oke, it's good. Tapi buat apa? Tapi buat foto, bukan buat video. Sedangkan sekarang aku lebih sering video dibandingkan foto. Jadi beli nggak ya? Enggak. Aku nggak beli. Walaupun aku punya duit, sangat amat punya duit untuk membeli kamera itu. Mau 10, mau berapa juga aku bisa. Cuma enggak deh. Aku di situ mikir, satu, apakah ketika aku beli itu akan pemuasan egoku dari keinginanku selama bertahun-tahun yang lalu, ataukah bener butuh atau enggak? Ternyata enggak butuh, dan kalau aku beli kayak cuma nyenengin aku yang dulu dah. So, enggak. 4. Jangan takut untuk menolak ketika kamu diajak doing something yang kamu nggak suka. Itu mungkin ngerugiin kamu. Ketika kamu dituntut oleh ABC, orang ABC, dan kamu ngerasa nggak mau deh. Say no. Ketika kamu dimintai ABC dan kamu memang keberatan, say no. That's it. Karena semakin kamu sering say yes, orang lain, kita nggak tahu ya orang lain bakal seperti apa ke kamu ya. Cuma semakin kamu sering say yes, sedangkan kamu sendiri sebenarnya malas, sebenarnya kamu nggak mau, itu akan menyiksa diri kamu sendiri, dan itu akan membuat kamu susah untuk menghargai diri kamu sendiri. Jangan lupa untuk subscribe. Thank you banget yang udah subscribe. Thank you yang udah nyebarin. Thank you yang udah nonton sampai sini. Aku sering update di Instagramku karena aku lagi aktif banget di Instagram. Jadi lebih baik kamu follow Instagramku Honji Milagro biar kamu juga dapat ilmu selain dari yang di YouTube juga. Kelima, rawat otak kamu nih ya. Otak kamu ini adalah satu bagian tubuh yang sangat amat penting. Aku adalah orang yang sangat amat merawat otak. Salah satu cara merawat otakku adalah aku sering belajar hal baru. Aku nonton video-video yang mengupgrade otakku, pengetahuan-pengetahuan baru. Aku mengurangi following hal-hal negatif yang nge-expose dan sehingga bikin otakku jadi kotor gitu, jadi hina gitu, jadi males. Udah, aku hilangkan hal-hal seperti itu. Dan aku juga tidak sering mengakses emosi-emosi yang negatif. Bukan berarti aku tidak pernah mengakses emosi negatif ya. Cuma aku cukup jarang bisa otakku tuh ke arah akses ke emosi yang negatif. Sehingga ya kehidupanku menjadi lebih baik, menjadi lebih bahagia, lebih simpel, lebih menarik, lebih gampang orgasme, dan yeah baby. Yang keenam, rawat tubuh kamu. Kamu oke lah, sekarang mungkin kamu udah susah nih nge-gym ya, alasannya lah. Tapi kamu bisa home workout gitu loh. Home workout gimana? Kamu bisa Google, ada banyak banget cara kamu home workout. Dari kamu gimana push up, gimana mungkin ngelatih bahu, ngelatih paha, ngelatih pantat, dan lain-lain. Itu salah satu contoh kamu merawat tubuh. Aku yang sekarang di umur 34 tahun, tinggi 170 cm, berat 65. Beratku terberat seumur hidup. Aku belum pernah mencapai berat 65 kg. Tapi kalau aku amati dari bentuk badanku sekarang sama aku yang 33, 32, atau di bawah 30, atau di atas 20 tahun, itu badanku yang sekarang itu malah yang paling bagus itu. Jadi gak ada alasan. Kamu mau alasan apa sih nggak workout? Kamu mau alasan apa kamu nggak merawat tubuh kamu? Ya, balik lagi tergantung kamu sih. Karena ketika aku udah workout, ketika aku ngeliat di cermin gitu, oh yeah, I'm fucking hot baby. Itu akan lebih merasa aku bisa menghargai diriku sendiri lagi. Aku bisa menjadi lebih percaya diri lagi. Of course, aku menjadi lebih menarik lagi. Dan aku lebih mudah yang namanya bahagia. Yang terakhir adalah hargai orang lain. Kamu juga bisa, salah satu cara untuk menghargai dirimu sendiri adalah dengan menghargai orang lain di sekeliling kamu, follower kamu lah, orang tua kamu, tetangga kamu, orang yang gak kamu kenal, pasangan kamu, sahabat kamu, teman kamu, siapapun itu. Aku ketika kamu ngelihat jalan sama aku, nongkrong sama aku, makan atau apapun sama aku, itu kasarannya kamu bakal ngeliat seberapa aku menghargai orang lain, seberapa aku tidak memandang warna kulit, status sosial, jenis kelamin, pekerjaan, atau apapun itu. Selama dia bentuknya manusia, aku bakal menghargai dia sebagai manusia. Aku nggak ngerasa lebih tinggi dibandingkan orang-orang lain, atau aku tidak ngerasa lebih rendah dibandingkan orang-orang lain. No, aku anggap semua orang itu sama di mataku. Jadi ya aku memperlakukan mereka sama.
Itu dia salah satu caraku untuk menghargai diriku sendiri, yaitu dengan apa? Menghargai orang lain tanpa pandang apapun itu. Nah, itu dia adalah 7 cara simple yang bisa membuat kamu lebih menghargai diri sendiri. Ketika kamu sudah bisa menghargai diri sendiri, kamu akan lebih merasakan nikmat duniawi. So, that's it for today. Honji Milagro, cabut.